Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, semoga sehat selalu ya. Walaupun belajarnya dari rumah, ingat, harus tetap semangat. Oke? Bagus. Bagaimana? Sudah semangat dan siap belajar hari ini? Tentu sudah ya. Sebelum belajar, baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita angkat kedua tangannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kali ini harus simak videonya baik-baik karena setelahnya ada tugas dari Bu Guru. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan mempelajari keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, tematik 4C, subtema 2. Dengan tujuan pembelajaran mencari informasi tentang hewan langka, membuat pertanyaan wawancara, menjelaskan bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya, menjelaskan karakteristik tempat hidup hewan sesuai ciri-cirinya, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap hewan, mengetahui karya seni mozaik bertema hewan langka, dan menyajikan hasil wawancara dalam bentuk laporan. Pernahkah anak-anak lihat tumbuhan dan hewan berikut ini? Di mana ya? Mungkin pernah ya di televisi, atau di taman safari, atau juga di kebun binatang. Hewan dan tumbuhan ini ternyata sudah jarang ditemukan atau terancam punah, sehingga disebut dengan hewan dan tumbuhan langka. Salah satunya adalah hewan ini, badak bercula 1. Kali ini kita akan mencari informasi tentang hewan langka badak bercula 1. Anak-anak, tolong baca teksnya dengan seksama, dengan cermat, karena setelah ini ada pertanyaan dari teks dan kita akan coba menjawabnya. Pertanyaan sesuai teks yang pertama adalah bagaimana ciri-ciri badak Jawa? Badak Jawa bercula 1, berwarna abu-abu gelap hingga hitam. Sedikit rambut di telinga dan ekornya, serta bibir bagian atas berbentuk runcing. Yang kedua, mengapa badak Jawa dilindungi ya? Ada yang bisa menjawab? Benar, badak Jawa dilindungi karena sudah terancam punah. Kapan badak Jawa mengalami peningkatan populasi? Pada tahun 1967 sampai 1978. Yang keempat, apa usaha pemerintah untuk meningkatkan populasi badak Jawa saat itu? Ya, pemerintah melakukan upaya perlindungan terhadap badak Jawa dengan ketat. Nomor 5. Apa saja usaha yang dilakukan untuk menjaga kelestarian badak Jawa saat itu? Betul, penegakan hukum, menjaga keragaman genetisnya, dan melindungi habitatnya. Lalu, mengapa badak Jawa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia? Karena merupakan salah satu hewan langka di dunia. Dan yang terakhir, apa keuntungan melestarikan hewan langka? Agar hewan tetap berada di alam atau tidak punah
sehingga dapat memperkaya hewan dan tumbuhan di Indonesia? Untuk menjawabnya, anak-anak ingat ya, harus membacanya dengan seksama atau teliti. Jadi, jawab sesuai dengan teks bacaan. Oke? Masih ingat bagaimana caranya membuat pertanyaan dengan baik? Yang pertama, susun sebuah kalimat tanya yang diawali dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, atau bagaimana. Atau yang biasa kita singkat dengan istilah adik simbah. Apa? Menanyakan apa yang menjadi pembahasan. Di mana? Menyatakan tempat. Kapan? Menyatakan waktu. Siapa? Menanyakan siapa yang terlibat. Mengapa? Menanyakan tentang latar belakang. Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau penjelasan suatu peristiwa. Yang kedua, adanya objek pertanyaan. Dan yang terakhir, jangan lupa gunakan tanda tanya ya. Pertanyaan ini akan digunakan saat kalian melakukan wawancara. Masih ingatkah apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi yang tepat. Ingat ya nak, ada hal penting dalam membuat pertanyaan wawancara. Yang pertama, kesantunan bahasa. Yang kedua, penulisan ejaan. Yang ketiga, kesesuaian dengan topik wawancara. Dan yang keempat, kejelasan pertanyaan. Sekarang, coba anak-anak amati hewan apakah ini? Ini adalah katak. Katak termasuk hewan amfibi. Apa ya yang dimaksud dengan hewan amfibi? Dan bagaimana ciri-cirinya? Sebelum memahaminya, kita harus tahu dulu. Ternyata hewan itu memiliki pengelompokan. Yang pertama adalah amfibi, kemudian ada juga dengan kelompok burung atau unggas. Amfibi adalah hewan yang hidup di daratan dan perairan, memiliki kaki berselaput untuk berenang. Sedangkan burung adalah hewan yang memiliki sayap dan ekor untuk terbang, bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udaranya. Kelompok yang berikutnya adalah reptilia dan mamalia. Reptilia adalah golongan hewan melata, biasanya menggunakan otot perutnya untuk bergerak. Sedangkan mamalia adalah hewan yang melahirkan atau beranak, berdaun telinga, dan memiliki kelenjar susu. Kelompok berikutnya adalah ikan atau fishes dan serangga atau insekta. Ikan adalah hewan yang biasa hidup di perairan, memiliki sirip dan ekor untuk berenang, bernapas dengan insang. Sedangkan serangga biasanya memiliki sayap, bergerak dengan cara terbang, umumnya melakukan metamorfosis dalam daur hidupnya. Setiap hewan memiliki bagian dan fungsi tubuh yang berbeda-beda, seperti halnya katak atau kelompok amfibi tadi. Katak memiliki kulit untuk bernapas dan melindungi diri, kaki belakang untuk melompat, selaput kaki untuk berenang, tempurung untuk melindungi otaknya atau bagian kepalanya, mulut untuk menangkap mangsa atau bermakan, mata sebagai indera penglihatan, dan kaki depan untuk bertumpu. Silakan anak-anak cari fungsi bagian tubuh hewan lain pada bukumu ya.
Setiap hewan juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, sesuai dengan tempat hidupnya. Ada beruang kutub. Beruang kutub ini memiliki lapisan lemak yang tebal di badannya karena dia hidup di kutub utara. Beruang kutub termasuk perenang yang handal loh. Indera penciumannya sangat tajam dan berukuran tubuh besar, berwarna putih. Berikutnya ada paus. Paus termasuk mamalia laut, bernapas menggunakan paru-paru. Ia sesekali muncul ke permukaan air untuk menghirup udara dan memasukkannya pada lubang di tengkoraknya. Biasanya berada di perairan daerah tropis dan kutub. Selanjutnya ada burung bangau. Burung bangau ini berparuh besar dan kuat, gunanya untuk menaklukkan mangsa. Burung ini walaupun terkadang berada di permukaan air, namun tidak dapat berenang ya nak. Selama terbang, lehernya akan membentuk huruf S. Kakinya panjang, warna bulu berbeda-beda. Biasanya banyak berada di tepi danau, sungai, rawa, kolam, dan laut. Selanjutnya ada bunglon. Bunglon dapat berubah warna karena faktor emosi, suhu, cahaya, dan kelembapan udara. Kemampuan ini disebut dengan mimikri. Biasanya digunakan untuk melindungi diri dari musuh seperti ular dan burung. Bunglon memiliki lidah yang lengket loh dan panjang. Gunanya untuk menangkap mangsa. Berekor panjang, menggulung terbuka untuk bergelantungan di pohon. Habitatnya di pohon, semak, dan bebatuan ya nak. Selanjutnya ada harimau. Harimau ini ternyata memiliki mata palsu di belakang telinga, yang sebetulnya adalah bulu. Mata palsu ini digunakan untuk mengintai mangsa. Harimau Sumatera berukuran lebih kecil. Harimau ini banyak ditemukan di hutan pedalaman. Coba sekarang perhatikan, ada dua hewan. Mana yang termasuk hewan peliharaan ya? Jarak bali atau kelinci? Betul, kelinci. Jalak bali bukan termasuk hewan peliharaan ya nak. Karena jalak bali populasinya sudah mulai berkurang dan dilindungi oleh pemerintah. Jika kalian memiliki hewan peliharaan, lalu apakah kalian telah melaksanakan kewajiban memelihara hewan dengan baik? Sudah, bagus. Kewajiban memelihara hewan ternyata jika dilaksanakan bermanfaat sekali. Contohnya, jika anak-anak memberi makan dan minum secara teratur, tubuh hewan menjadi sehat, lingkungan juga akan sehat. Jika anak-anak membersihkan kandangnya secara teratur, hewan menjadi nyaman, tubuhnya sehat, dan lingkungan pasti bersih. Sedangkan jika memvaksinnya atau membawanya ke dokter hewan jika sakit, pasti hewan akan terhindar dari penyakit, serta makhluk hidup lainnya bisa terjaga kesehatannya. Lalu bagaimana ya jika kewajiban itu dilalaikan, artinya tidak dilaksanakan? Ternyata memberikan dampak bagi hewan atau bagi makhluk hidup lainnya. Yang pertama, jika lalai memberi makan dan minum, hewan akan sakit atau mati. Dampaknya bagi lingkungan, populasi hewan berkurang, pasti keseimbangan alam menjadi terganggu. Jika tidak membersihkan kandangnya secara teratur, hewan merasa tidak nyaman, serta mudah terserang penyakit, dan lingkungan pun pasti tercemar. Sedangkan jika tidak memperhatikan kesehatannya,
pasti hewan mudah terserang penyakit atau bahkan mati ya. Sedangkan lingkungan pasti terancam, membahayakan kesehatan makhluk hidup lainnya. Untuk melindungi hewan-hewan langka, pemerintah telah membuat taman nasional. Di antaranya Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Waikambas, dan Taman Nasional Komodo. Di mana letak Taman Nasional dan apa saja yang dilindunginya? Apakah anak-anak mengetahuinya? Taman Nasional Ujung Kulon terletak di Banten. Hewan yang dilindunginya adalah badak bercula 1. Taman Nasional Waikambas terletak di Sumatera. Hewan yang dilindunginya adalah gajah. Sedangkan Taman Nasional Komodo terletak di Nusa Tenggara Timur. Hewan yang dilindunginya adalah komodo. Upaya pelestarian makhluk hidup bertujuan melestarikan keanekaragaman makhluk hidup, terutama dari kepunahan ya. Adapun upaya atau cara lainnya adalah pemerintah membuat peraturan melindungi hewan langka, menindak tegas para pelanggar dengan sanksi hukum, membangun penangkaran atau pembudidayaan supaya hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan baik. Dan yang terakhir, melindungi hewan dan tumbuhan langka di habitat aslinya atau dikenal dengan istilah pelestarian in situ, seperti Taman Nasional tadi atau cagar alam dan hutan lindung. Pemerintah juga melindungi hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Pelestarian ini disebut dengan pelestarian ex situ. Contohnya, kebun binatang, taman safari, dan herbarium atau awetan. Kita harus mengetahui hak dan kewajiban terhadap hewan langka. Oleh sebab itu, coba anak-anak baca teks berjudul Melestarikan Hewan yang Terancam Punah pada buku paketmu ya. Setelah membaca, kalian bisa mengetahui alasan mengapa kita harus melindungi hewan langka, serta apa peran hewan langka bagi generasi selanjutnya. Hak kita sebagai generasi selanjutnya terhadap hewan langka adalah hewan langka tetap terjaga keseimbangan di ekosistem. Kemudian, hewan langka terjaga keragaman sebagai hewan di Indonesia. Adapun kewajiban kita adalah melindungi tempat hidupnya, mengembangbiakannya, melarang kepemilikan hewan langka, serta memberantas perburuan liar. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap hewan, kita dapat membuat suatu karya seni yang bernama mozaik. Apa itu karya seni mozaik? Karya seni mozaik adalah karya seni yang dibuat dengan menyusun potongan-potongan bahan dari kertas, kaca atau ubin, atau kulit telur. Hampir serupa dengan kolase ya, namun tetap ada bedanya. Sekarang tiba saatnya kita untuk berlatih. Apa ya latihan kita kali ini? Kita akan berlatih menyajikan laporan hasil wawancara. Caranya, perhatikan baik-baik ya nak. Pertama, pilihlah salah satu topik wawancara. Anak-anak boleh memilih hewan peliharaan atau topik hewan langka. Ingat, salah satu saja ya. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan menggunakan adik Simba. Yang ketiga, pertanyaan harus meliputi tentang habitat atau keberadaan hewan, karakteristik hewan,
hak dan kewajiban terhadap hewan, serta upaya pelestariannya. Bisa dipahami ya? Kemudian, lakukan wawancara bersama orang tuamu. Dan yang terakhir, buatlah laporan wawancara sesuai pertanyaan yang telah kalian buat tadi. Format laporannya, silakan anak-anak buka buku paket pada halaman 74. Selamat berlatih ya. Tetap semangat. Kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak hebat. Bagaimana anak-anak? Sudah menyimak videonya dengan baik ya? Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih. Adakah kesulitan? Tidak? Bagus. Jika tidak ada kesulitan, Alhamdulillah. Namun, jika ada kesulitan, jangan lupa tanyakan kepada Bapak atau Ibu gurumu. Oke? Walaupun kita di rumah, kita harus tetap produktif. Artinya, selalu berkarya ya. Salah satunya dengan mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Manfaatnya adalah untuk kalian semua. Dan pesan Bu Guru, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan jangan lupa manjadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.